Kepanduan Indonesia. Ya, nah ini perkemahan Kepanduan Indonesia pertama nih. Dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli tahun 1941. Di mana? Ya di Surakarta. Itu yang pertama. Jadi berbicara Jambore, ceritanya ini yang pertama Indonesia. Baik. Nah, kita masuk kepada wilayah masa-masanya kemerdekaan. Pada tahun 1945, Kak sekalian, sebulan setelah proklamasi, yaitu sekitar bulan September, Tokoh Kepramukaan Indonesia membentuk panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia di Yogyakarta sebagai suatu panitia kerja untuk mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Nah ini Jogja nih, dekat sama Surakarta. Nah Kongres ini terlaksana pada tanggal 27 sampai 28 Desember tahun 1945 di Surakarta. Dengan terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Jadi kita paham kakak sekalian bahwa kepramukaan itu ada sifatnya global, ada sifatnya fungsional, nasional. Nah, ada sifatnya regional. Nah, ini bagaimanapun karena pramuka di Indonesia itu terbentuk sejak zaman penjajahan, jadi semuanya bangkit membangun pandu-pandu, menyebar, padahal kepanduan ini harus mengacu kepada negaranya, jadi harus satu. Nah itu sudah muncul tahun 45 kan sekali. Sudah muncul berpikir bahwa pramuka itu harus satu, jadi tidak boleh banyak. Kita lanjut, tahun 48 Belanda kan masuk lagi menyerang Indonesia yang disebut dengan agresi itu Kak. Nah Pandu Rakyat Indonesia ini dilarang oleh pemerintah Belanda yang dikuasai oleh daerah Belanda, daerah yang dikuasai Belanda. Hal ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, lahir juga KPI terkenalnya, Pandu Putri Indonesia PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda KIM. Ini cukup terkenal nih berbicara kepanduan. Pada tahun 1950 pada tanggal 20 sampai 22 Januari diselenggarakan Kongres kedua. Jadi Kongres pertama tadi di mana kan di Surakarta ya. Ini yang kedua di Yogyakarta. Hasil kongres tersebut memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberikan kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasi masing-masing. Nah, jadi dalam kongres kedua ini kakak sekalian, pada saat Belanda kembali tadi menyerang, dilarang oleh Belanda. Nah, pada kongres yang kedua ini tahun 50 dipersilakan untuk memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasi. Kemudian tahun 51 kakak sekalian berdiri Ikatan Pandu Indonesia, namanya IPINDO. Nah, IPINDO ini kakak sekalian suatu kepanduan Indonesia yang pertama kali mendaftarkan ke WOSEM. Yang mendaftar ke WOSEM. Jadi IPINDO ini Pandu Indonesia yang terdaftar di pramuka internasional. IPINDO ini sebagai suatu federasi kesatuan gerakan pramuka. Selain IPINDO, berdiri dua federasi lain, khusus putri, namanya Kepanduan Putri Indonesia PKPI. Kemudian ada juga Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia.
Nah, kakak sekalian, seperti saya katakan tadi, tahun 53 itu IPindo itu menjadi anggota kepramukaan sedunia, menjadi anggota WOSEM. Tahun 57 IPindo ini melaksanakan seminar untuk menjamin kemurnian kelestarian hidup kepramukaan. Seminar diadakan di Bogor, menghasilkan suatu rumusan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan pramuka di Indonesia. Nah, kemudian tahun 59 dilaksanakan Jambore pertama bagi gerakan pramuka putra dan putri. Di tahun ini juga IPindo mengirimkan kontingennya ke Jambore dunia yang dilaksanakan di Filipina. Nah, IPindo nih Pak sekalian. Kemudian seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur. Ini tahun 61 ini. Salah itu, bukan tahun 51. Jadi sekali lagi Kak sekalian, coba. Belum yang barusan. Ini Kak sekalian, ini